prinsipnya kelompok perempuan anak di orang rimba itu adalah kelompok yang mengalami diskriminasi berlapis gitu ya. Mereka bukan hanya dinomorduakan di tataran publik, tapi juga di lingkungan mereka sendiri. Nah, ini dari sisi ininya. Cuman kalau dari sisi kondisinya, di perempuan-perempuan di orang rimba maupun dalang mama itu mayoritas mereka ini sangat minim akses dalam kaitannya mendapatkan layanan kesehatan, terutama misalkan yang kaitan khusus langsung dengan perempuan itu soal layanan Kespro. Memang sebagian sudah ada lah yang mereka sudah mengerti bagaimana KB seperti itu, dan itu sangat kecil sekali angkanya. Terutama mungkin yang sudah seperti itu adalah yang sudah dekat dengan desa, itu kemudian yang posyandunya atau puskesmas aktif di situ memberikan penyuluhan dan sebagainya. Dan dari sisi anak juga masih banyak yang belum melakukan imunisasi program-program dari pemerintah, apalagi sekarang ini ada stunting gitu ya, yang nasional. Imunisasi dan lain sebagainya itu juga masih sangat kurang, dan itu yang coba kita warsi dorong bagaimana hak-hak ini bisa terpenuhi di komunitas ini, di perempuan, orang rimba dan dalang mama. Warsi itu melakukan MOU di 5 puskesmas yang berkaitan langsung dengan kelompok ini. Kemudian dari kalau seluruhan itu ada 17 puskesmas, tapi yang kolaborasi secara teknis di lapangan itu yang aktif cuma 7, dan 5 diantaranya itu MOU resmi. Itu salah satunya itu di Pemenang, di Mesi, kemudian di Kudan Lucuk, Matahari, di Indragiri untuk dalang mama. Bagaimana Warsim mendorong puskesmas ini bisa hadir di lokasi langsung, berikan layanan inklusif bagi kelompok-kelompok ini, terutama bagi kelompok ibu-ibu atau ibu-indo dan anak, karena kita tahu banyak sekali program yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dan pemerintah mempunyai keterbatasan terkait hal ini. Misalnya kalau di kita mungkin ada posyandu tiap berapa bulan gitu ya, untuk penimbangan anak, pemeriksaan ibu hamil dan sebagainya. Nah, di kelompok masyarakat orang rimba ini hal-hal seperti itu tidak otomatis orang rimba mengakses ke ini, dan tidak juga otomatis puskesmas terdekat langsung ke orang rimba. Memang puskesmas melakukan program itu ada, tapi biasanya di desa. Nanti orang rimba diharapkan hadir ke desa, dan kita mendorong supaya bukan hanya di desa, tapi bagaimana tim puskesmas ini bisa turun langsung di lokasinya kelompok orang rimba dan dalang mama, dan itu yang kita dorong melalui MOU itu. Kemudian juga dari sisi ekonomi juga perempuan orang rimba sebelumnya punya peran untuk bisa membantu, paling tidak untuk alternatif lah, karena sebagaimana kita ketahui perempuan di orang rimba misalnya itu juga punya tanggung jawab dalam hal mencari karbohidrat gitu. Dalam konteks sekarang kan kalau suami mungkin mencari duit untuk beli beras, tapi untuk bisa beras itu ada jadi makan itu perempuan punya potensi di situ. Kalau di dalang mama, perempuan itu sangat aktif di rimpahan, di mana rimpahan itu isinya setelah tanam padi ada tanaman yang lain, misalkan cabai, sayur-sayuran, buah dan lain-lain. Itu perempuan yang aktif menjaga di situ, dan saya kira ini potensi untuk bagaimana bisa mendorong potensi ini bisa menjadi sesuatu yang mendapatkan nilai lebih lah. Jadi selama ini dikelola hanya untuk subsistensi. Nah, bagaimana kita dorong supaya bisa dijual menjadi pendapatan alternatif. Nah, kita di Warsi ini coba untuk membantu meningkatkan kapasitas perempuan di dalang mama maupun orang rimba terkait hal ini. Jadi kalau di orang rimba kita pelatihan tanaman muda, cuman kalau di orang rimba ini memang agak sedikit ini ya, perlu ekstra gitu, karena orang rimba belum ada tradisi yang intensif dalam memperlakukan tanaman. Yang mereka biasanya kan berburu meramu gitu, dan memang sudah ada pengalaman dari dulu, cuman tanaman seperti ubi begitu yang tidak membutuhkan intensitas waktu yang lebih gitu. Nah, sementara dalang mama itu punya pengalaman yang lebih, dan kita di dalang mama mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan
kerajinan dari aren gitu, produk aren. Bukan hanya kerajinan, tapi bagaimana mengolah produk aren itu bukan hanya menjadi tuak, tapi itu menjadi gula, enau, kemudian manisan jadi gula semut begitu. Terus di kerajinan bisa jadi sapu, bisa jadi piring, kemudian jadi tas. Nah, kita sudah pernah menjembatani itu, menjual ke beberapa toko, tapi memang tantangannya adalah kalau untuk kerajinan sebenarnya peluang besar, tapi tantangannya adalah tidak sesuai antara harga jual dengan biaya produksi. Karena misalkan di Talang Mama nih, dia membuat berapa hari begitu dijual harganya 10.000 kalau 10 lidi gitu saya biarin gitu. Sementara dari biaya produksi mereka mintanya satu sapu itu dihargai 15.000 sampai 20.000. Sebenarnya secara kualitas bagus sapunya Talang Mama daripada sapu lidi yang di pasaran yang dari kelapa ya. Itu karena saya pernah mengadakan pelatihan kerajinan bambu, mendatangkan pelatih yang sudah berpengalaman ke Talang Mama, kemudian narasumber itu bertukar produk produk dari nira tadi, aren tadi ya, dan narasumber itu mengakui bahwa ini kuat, beda, tapi ya itu tadi, mencari pasar yang bisa mengakomodir harga ini. Kasus juga di orang Rimba di Tebo terkait dengan kopi misalnya. Mereka sudah mulai beralih kopi, meskipun tidak semua perempuan ya harus berbagi peran dengan laki-laki. Keluhan mereka adalah harga kopi yang sangat murah. Ya, kalau kita bandingkan dengan pasar, murahnya itu ya karena memang kualitas. Memang kita akui orang Rimba belum bisa sama seperti peneliti kopi kerinci. Tapi potensi-potensi itu yang kita coba untuk dorong bagaimana ada nilai tambah baik dari sisi pengetahuan orang Rimba Talang Mama maupun dari sisi produk yang dihasilkan, dan kita coba untuk kolaborasi dengan berbagai pihak dari pemerintah, perusahaan, termasuk juga dengan praktisi-praktisi. Kemarin sudah ada tawaran dari praktisi kerajinan, tapi dia menawarkan kerajinan resam. Memang berpeluang sih, tapi kita masih sifatnya masih asesmen karena syaratnya mereka dalam hal ini, syaratnya praktisi itu adalah mencari orang-orang atau kader-kader yang benar serius meskipun hanya 5 orang. Nah ini yang kita coba diskusikan dengan komunitas, karena kita harus bersama dengan komunitas ya berminat serius.